Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar RRI, salam jumpa kembali bersama Pro 1 RRI dan masih dengan tim Lintas ND Pagi. Saya Desi Natalia bersama M. Iksan, pengarah acara dan operator studio Ivan, bertugas langsung dari Jalan Durian nomor 1 ND Flores NTT. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kami menemani Anda. Ada satu topik perbincangan yang akan kami bahas lagi dengan Anda ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang sudah menyapa kami melalui Facebook Pro 1 RRI ND, Pak Alex Seso dan juga yang lainnya. Lalu yang menyapa melalui YouTube channel ya, belum saya sapa dari tadi, ini ada Pak Franco Nong, semangat pagi untuk semuanya. Dan kemudian ada Pak Darius ND Flores ya, dari Sarawak, katanya mendung pagi tadi. Mudah-mudahan sudah lebih baik lagi cuacanya di sana. Dan juga Asta Winjaya dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Pendengar, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND Herman Yosef Wadi alias Heri Wadi ini menyatakan mundur dari bursa pencalonan Wakil Bupati ND dari Partai Golkar. Pernyataan mundur itu disampaikan Heri Wadi melalui surat pribadi yang dilayangkan kepada DPP Partai Golkar dan DPD 1 Golkar NTT pada Kamis kemarin 1 Juli 2021. Apa yang menyebabkan Heri Wadi ini kemudian menulis surat pribadinya ini dan mengirimkan surat tersebut menyatakan mundur dari bursa calon wakil bupati ND? Kami sudah terhubung saat ini pendengar ya dengan Heri Wadi, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Heri, selamat pagi. Iya, pagi Desi. Ya, salam sehat Pak Heri. Salam sehat. Ya, ini surat ini benar ditulis oleh Anda secara pribadi dan dikirimkan ya kepada, tadi kabarnya kepada DPD 1 dan juga DPP Partai Golkar, Pak Heri. Iya betul, tujuannya kepada DPP, Ketua Umum DPP Partai Golkar, tembusannya kepada Wakil Ketua Umum Bapak Melki Mekeng, dan juga tentu tembusannya ke hierarki kami di Provinsi Pak Melki Lakalena dan juga ke DPD Golkar Kabupaten ND. Pak Heri, kemarin tanggal 1 Juli ya. Oke, jadi baru kemarin betul ya dikirimkan per 1 Juli 2021. Pak Heri, Anda secara ikhlas menulis surat ini atau ada paksaan dari pihak tertentu? Baik, jadi sebenarnya ini memang niat dari hati yang sudah lama sudah saya sampaikan kepada hierarki kami yang tertinggi melalui Pak Ketua Golkar Provinsi NTT. Yeah. Namun pada waktu itu permohonan untuk pengunduran diri ini belum direstui. Secara lisan waktu itu kami sampaikan belum direstui. Okay. Namun hari Rabu kemarin seusai pertemuan dengan Bapak Bupati bersama dengan 7 partai koalisi di rumah jabatan Bapak Bupati, dalam perjalanan pulang dari rumah jabatan tersebut, saya langsung berkomunikasi dengan Pak Ketua Golkar Provinsi, Pak Melki, lalu menyampaikan niat saya tersebut karena melihat kebuntuan dalam penyelesaian ataupun pengusulan calon wakil bupati oleh 7 partai koalisi. Saya yakin teman-teman RRI dan juga wartawan dan banyak masyarakat Kabupaten ND yang mengikuti proses itu, dan kita mengalami kebuntuan hingga saat ini. Dan memang jabatan ini harus segera diisi untuk membantu Bapak Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, apalagi di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Begitu Desi. Ya, jadi kemudian setelah lisan tidak disetujui, artinya itu belum resmi ya, dan secara resmi Anda menulis surat dan memohon untuk pengunduran diri. Ini sudah langsung dijawab secara resmi atau mungkin ada komunikasi lisan begitu yang sudah disampaikan sebagai balasan surat Anda, Pak Heri? Iya, kemudian beberapa jam, 1 atau 2 jam setelah kami komunikasi lisan dalam yang saya sampaikan tadi dalam perjalanan pulang dari rumah jabatan Bupati, kemudian kami berkomunikasi lagi, Pak Ketua, Pak Melki berkomunikasi lagi, lalu
diajukan secara tertulis, disampaikan secara tertulis, dan tanggal 1 hari Kamisnya besoknya saya langsung membuat surat pribadi kepada Ketua Umum, dan kebetulan kemarin sore itu ada rapat Zoom meeting antara Golkar Provinsi NTT, Pak Ketua, Pak Melki, bersama dengan ketua-ketua pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se-Provinsi NTT, dan beliau langsung sampaikan, informasikan pengunduran diri saya tersebut. Ya, dan itu artinya disetujui ya oleh pihak partai, lalu mengganti dengan nama figur yang lain begitu. Apakah ada figur baru atau seperti yang kita ketahui selama ini Pak Heriwadi disandingkan dengan Pak Domi Mere? Pak Domi Mere akhirnya menjadi calon tunggal dari Partai Golkar begitu, Pak? Dalam rekomendasi, saya lupa nomornya, surat DPP September 2020 ada 2 nama, yaitu Pak Dokter dan saya, 2 nama itu. Lalu karena ada 3 orang, karena ada partai lain juga, Pak Eri Kredit dari Nasdem juga dicalonkan, maka dengan pengunduran diri saya ini, dalam surat saya juga saya sampaikan untuk memberikan kesempatan kepada Pak Dr. Domi untuk direstui oleh DPP dari 2 menjadi 1, tinggal 1. Tinggal nanti secara teknis SK dari DPP akan menyusul untuk memperbaiki SK yang pertama pada bulan September tahun 2020. Ya, berbagai kalangan ini kemudian merespon positif tindakan Anda ini Pak Heri ya. Ada yang memuji bahwa ini mudah-mudahan bisa menjadi kunci jawaban dari kecarut-marutan proses pemilihan calon wakil bupati. Dan ini Melki Lakalena, kemudian Melki Mekeng juga memberikan apresiasi ya atas sikap Anda. Dan pihak-pihak lain juga mengatakan bahwa ini sikap negarawan. Tapi Anda sendiri merasa ikhlas tidak begitu melepaskan ini, kemudian diganti dengan orang dari luar Partai Golkar yang membawa nama Partai Golkar, Pak Heri? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, niat untuk mengurai kebuntuan dari proses pencalonan pengisian jabatan wakil bupati, niat dari saya untuk mundur ini sudah saya kemukakan sejak bulan Januari tahun 2021, 3 kali bahkan, dan dalam pertemuan oleh Pak Melki di Partai Golkar, beliau menyampaikan terbuka bahwa respon beliau tidak setuju ketika itu, karena cobalah kita komunikasi lagi dengan 2 calon dari Golkar itu untuk dikomunikasikan dengan partai-partai lain, teman-teman koalisi dari partai lain. Namun karena sudah semakin kesini terlihat stagnan, mungkin salah satu untuk mengurai kebuntuan ini ya salah satu pihak harus mengalah, dan saya memilih untuk mengundurkan diri. Karena dengan 2 orang pemimpin, bupati dan wakil bupati, di saat normal saja itu sudah lumayan berat. Apalagi di saat pandemi dan bupati sendirian harus jabatan ini diisi. Dan itu untuk masyarakat Kabupaten ND, untuk membantu tugas-tugas beliau. Ya, di internal partai sendiri, khususnya di DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND yang pernah mengadakan musyawarah kemudian memilih Anda sebagai calon dari Partai Golkar, ada dinamika yang timbul mungkin setelah pengunduran diri Anda, Pak Heri? Memang secara resmi belum disampaikan, tapi nanti akan kami sampaikan secara resmi kepada teman-teman pengurus, pleno, dan teman-teman pengurus pimpinan kecamatan Golkar ke Kabupaten ND. Tapi respon kami ada grup Golkar, respon ada yang positif, ada yang ini yang kecewa, wajar. Tentu akan saya sampaikan secara resmi kepada mereka. Untuk menjawab kekecewaan itu ya, Anda sudah menyatakan berkali-kali bahwa Anda ikhlas demi kepentingan masyarakat banyak begitu ya, agar calon bupati ini tetap ada. Apakah kemudian Anda merasa begini, kalau misalnya ini buntu karena ada 2 calon, kenapa tidak calon yang lain yang mengundurkan diri? Apakah pernah ada semacam itu? Lalu ketika Partai Golkar menyetujui Anda saja yang mengundurkan diri, Anda tidak merasa ditinggalkan oleh partai Anda, Pak Heri? Sebagai kader yang sudah sekian lama mengabdi di Partai Golkar,
sejak dari bawah, ya saya merasa bahwa inilah saatnya bagi saya untuk memberikan kontribusi yang terbaik buat Partai Golkar. Saya pernah periode duduk di DPRD, dan dalam periode yang kedua saya sebagai ketua. Ada saatnya kita dalam pemerintahan, ada saatnya kita mundur ke belakang, berada di luar sambil tetap memberikan kontribusi buat partai dan juga demi Kabupaten ND. Dan mungkin salah satu kontribusi saya untuk Kabupaten ND sikap saya ini. Baik. Ini sikap Anda yang kemudian dipuji sebagai sikap negarawan karena berusaha untuk membantu memecahkan kebuntuan. Tapi setelah ini tetap pakai jaket warna kuning, Pak Heri, ya? Tetap, karena saya melalui Musda bulan Februari 2020 saya sudah dipercayakan oleh teman-teman sebagai Ketua DPD Partai Golkar sampai dengan tahun 2025 supaya saya lebih berkonsentrasi untuk tetap konsentrasi di sini, ya. Konsolidasi partai begitu. Baik, saya pikir siap-siap untuk tahun 2024 begitu. Ikhlaskan yang sekarang, 2024 nanti akan lebih baik lagi, nanti mungkin diusung oleh partai untuk hal yang lain, ya. Ya, ada event-event lagi, masih ada kesempatan. Usia kita masih belum terlalu tua-tua amat untuk mundur dari politik. Dan memang pilihan hidup kita di politik tentu dengan cara dan gaya kita masing-masing. Ya, ada beberapa kalangan yang juga menilai ini sebagai sebuah strategi dari Partai Golkar untuk kemudian nanti mempersiapkan Anda di tahun 2024. Anda menilai seperti apa, Pak? Saya berterima kasih untuk penilaian seperti itu. Semua kita mengalir saja karena 2024 banyak agenda, ada pemilu serentak, ada pilpres, ada pilkada serentak. 3 momen ini semua kader harus bersiap diperintahkan oleh partai dalam posisi apa saja. Baik, ya. Oke. Sebagai warga Kabupaten ND, salah satunya saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk sikap kenegarawan Anda, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban agar cepat kita punya wakil bupati, Pak Heri, ya. Iya, saya berharap dengan peristiwa ini tidak lagi kita mengalami kebuntuan, dan dalam proses tahapan-tahapan selanjutnya tidak mengalami kendala lagi dalam proses pengusulan, penetapan ataupun pencalonan pemilihan di DPRD, begitu. Baik. Oke, terima kasih Pak Heri waktunya bersama RRI pagi ini, dan terima kasih ini pertama kali yang menyampaikan kepada publik secara langsung melalui RRI ND, ya. Terima kasih Pak Heri untuk waktunya dan kesediaannya. Ya, Ibu Desi gerak cepat nih. Terima kasih Pak Heri, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, salam sehat. Baru saja bersama kami Heri Wadi, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND, menanggapi soal kemundurannya ya dari bursa pencalonan Wakil Bupati ND. Pro 1, Kanal Inspirasi.